فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kata penulis rahimahullah setelah menyebutkan tata cara bacaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dengan taganni, dilakukan dan secara tartil. Maka beliau rahimahullah masuk pada pembahasan berikutnya al-fathu 'alal imam. Al-fathu 'alal imam, membuka untuk imam. Maksudnya membukakan sesuatu yang dilupa. Apabila barakallahu fikum bacaannya keliru, dibenarkan. Apabila barakallahu fikum dia lupa lanjutan ayat, dia tambahkan atau dia bantu untuk ingatkan lanjutan ayat tersebut. Dan ini yang dimaksud dengan al-fathu 'alal imam, memberikan pembukaan bagi sang imam. Wasanna sallallahu alaihi wasallam al-fatha 'alal imami idza lubisat alaihi al-qira'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberi pembukaan kepada imam apabila tersamarkan baginya suatu bacaan. Ayatnya mirip-mirip dari satu surat dengan surat yang lain. Sehingga kadang membaca satu ayat pindah ke surat yang lain. Padahal yang dia baca surat berbeda. Surat yang berbeda. Maka barakallahu fikum di antara hal yang disunnahkan adalah bukakan bacaannya, ingatkan kembali. Namun barakallahu fikum ingatkan yang benar, bukan ingatkan yang juga salah, sama-sama salah. Sehingga semakin bingung. Allahu musta'an. Faqad shalla salatan, sungguh Nabi alaihi salatu wasallam pernah salat. Faqara'a fiha falubisa alaih. Lalu Nabi pun baca pada salat tersebut dan tersamarkan bagi beliau bacaan ayatnya. Karena dalam Al-Qur'an barakallahu fikum ada beberapa ayat yang mirip. Sebagaimana ada beberapa kisah yang hampir sama lafaz-lafaznya. Dan itu barakallahu fikum kadang-kalanya tersamarkan bagi seseorang. Maka hal itu juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah manusia biasa. Beliau alaihi salatu wassalam manusia biasa. Beliau merasa lupa seperti kita lupa. Beliau juga kadang-kala yang tersamarkan suatu hafalan sebagaimana kita biasa tersamarkan hafalan kita. Falamma sharafa, maka tatkala beliau selesai salat, qala li Ubay, Nabi berkata kepada Ubay bin Ka'ab, salah satu penghafal Al-Qur'an di masa hidup Nabi. Dan tidak ada yang menghafalkan Al-Qur'an di masa hidup Nabi kecuali hanya 4. Setelah meninggalnya banyak. Mengumpulkan secara lengkap. Ada 70 penghafal Al-Quran. Namun barakallahu fikum 70 itu ditipu oleh musuh. Sebagian musuh minta agar dikirimkan para penghafal Al-Quran yang mengajarkan mereka Al-Quran. Dalam perjalanan mereka dikhianati. 70 orang itu dibunuh. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam sangat sedih. Dan di antara mereka ada yang berdoa dan mengatakan, Allahumma balligh anna nabiyyana. Ya Allah, sampaikan kabar kami kepada Nabi kami. Berita itu sampai kepada Nabi sebelum para pemberi berita datang. Maka Nabi alaihi salatu wasallam salat dan melaksanakan kunut 1 bulan penuh. Mendoakan kehancuran bagi para pengkhianat tadi. Yang mengkhianati para penghafal Al-Quran. 1 bulan kunut. Di 5 salat 5 waktu. Nabi alaihi salatu wasallam kunut syahran selama 1 bulan penuh. Mendoakan kehancuran bagi mereka yang menipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu membunuh 70 para penghafal Al-Quran. Allahu musta'an. Falamma sarafa qala li Ubay. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam selesai, beliau berkata kepada Ubay, "Asallaita ma'ana? Apakah kau salat bersama kami?" Qala na'am. Ubay mengatakan iya. Qala fama mana'aka an tuftah alayya? Apa yang menghalangimu untuk membukakan bacaan itu padaku?
Menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum seyogyanya bagi para penghafal Al-Quran untuk tidak menghayal. Gitu? Iya, jangan barakallahu fikum imam dalam satu bacaan mereka juga sudah sampai di lembah atau di gunung atau di danau atau di sungai. Nah, sehingga begitu salah imamnya tidak ada yang betulkan. Kenapa? Karena pikirannya kesana kemari. Imamnya baca satu surat, dia lain lagi. Surat cintanya dia baca. Atau SMS yang berisi cinta, ini harap-harap datang tapi tidak ada yang SMS sih. La ilaha illallah. Sehingga barakallahu fikum, yang dianjurkan bagi orang yang salat adalah untuk ikut konsentrasi dengan apa yang dibaca oleh imam. Nah, sehingga barakallahu fikum, apabila ada terjadi suatu kesalahan dia bisa ingatkan. Nah, Allah musta'an. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Ma mana'aka an taftah alayya?" Apa kiranya yang menghalangimu untuk membukakan bacaan itu padaku? Qala rahimahullah, al-isti'adzatu wa taflu fi sholati li daf'il waswasah. Minta perlindungan dan meludah ke arah kiri di waktu salat untuk menangkal waswasah. Bisikan-bisikan atau kabar barakallahu fikum gangguan-gangguan waktu sholat. Di antara hal yang dianjurkan apabila seseorang merasakannya untuk minta perlindungan kepada Allah dan meludah ke arah kiri. Kalau tidak ada orang di sebelah kirinya. Wa qala lahu Utsman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu. Utsman ibn Abi al-As berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati." Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan menghalangi saya dan salat serta bacaanku. Yulabbisuha alayya, dia menyamar-nyamarkan bacaan itu padaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Dzaka syaitan yuqalu lahu Khinzab." Setan itu namanya Khinzab. Yang setan yang suka ganggu-ganggu orang lagi salat namanya siapa? Khinzab. Fa idza ahsastahu ta'awwad billahi min. Apabila engkau merasa keberadaannya, merasa kau diganggu waktu salat, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya. Watful ala yasarika salasan, dan meludahlah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Qala, kata Utsman bin Abi al-As, fa'altu dzalika, aku melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi ini. Fa adhabahu Allahu anni, maka Allah pun menghilangkannya dariku. Yaitu waswasah tersebut pun hilang dari Utsman bin Abi al-As radhiyallahu anhu. Nah, ini barakallahu fikum yang disebutkan sebelum kita masuk pada pembahasan rukuk.